Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asna Andriani SSM Hum, selaku dosen pengampu pada mata kuliah studi Quran Hadis. Perkenalkan, nama saya Ranita Fahrudina Putri yang akan memenuhi tugas UTS studi Quran Hadis. Langsung saja, saya akan menjawab 5 pertanyaannya. Nomor 1. Apa urgensi mempelajari SQH? Sebutkan dan apa yang terjadi bila kita tidak memahami tentang SQH. Urgensi mempelajari Quran Hadis yaitu ada 7. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan, cara membaca dan menulis Al-Quran serta kandungan Al-Quran. Nomor 2, sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nomor 3, sumber motivasi, yaitu memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Nomor 4, pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam meyakini kebenaran ajaran Islam. Nomor 5, perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam mencapai keinginan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 6, pencegahan, yaitu meninggalkan hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri. Nomor 7, pembiasaan, yaitu menyampaikan pengetahuan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh kehidupannya. Lalu, apa yang terjadi bila kita tidak memahami tentang SQH? Akan sulit dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik karena keduanya merupakan sumber pokok ajaran Islam. Nomor 2, mengapa Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat? Sebutkan alasan dan keistimewaannya. Karena Al-Quran terpelihara keasliannya hingga hari kiamat. Al-Quran adalah pelengkap kitab-kitab sebelumnya, dan karena Al-Quran mencakup berbagai aspek kehidupan yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Keistimewaan dari Al-Quran yaitu Al-Quran merupakan kitab sekaligus pegangan paling penting dalam menjalani kehidupan. Al-Quran menjadi kitab suci terakhir yang diberikan Allah kepada umatnya sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan itu merupakan salah satu keistimewaan dari Al-Quran. Dan masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lain yang ada dalam Al-Quran. Nomor 3, mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan tersebut? Perbedaan pendapat ini telah lahir sejak masa sahabat-sahabat Nabi, dan itu berlanjut hingga saat ini. Memang para ahli sendiri sesungguhnya punya latar belakang pendekatan yang bervariasi ketika menggali ayat-ayatnya. Ada yang mendekati tafsir Al-Quran dari segi bahasa, segi ilmu fikih, segi sejarah, segi semangat perjuangan dan jihad. Dan ada pula yang menekankan dari segi tauhid dan keimanan. Dan masih banyak lagi corak dan ragam tafsir. Namun, dari kesemuanya itu, antara satu kitab tafsir dengan kitab yang lainnya tidak mengalami perbedaan esensi yang saling bertabrakan. Sebaliknya, masing-masing tafsir itu justru saling memperkaya tafsir lainnya. Sikap kita yang belum mengetahui kebenarannya adalah dengan bertanya kepada orang yang terpercaya ilmu agamanya, sikap kehati-hatiannya dan ketakwaannya. Selain itu, kita boleh saja condong ke salah satu mazhab dan kita bela dengan dalil. Namun, pembelaan kita juga harus disertai dengan rasa hormat dan menghargai perbedaan dengan mazhab kita. Jadi cukup bagi kita untuk memilih salah satu pendapat dan juga tetap menghargai pendapat mazhab lain, karena semua pendapat ini lahir dari tangan para Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ikhlas menyebarkan ajaran Allah. Nomor 4, apa yang disebut asbabun nuzul? Asbabun nuzul makro dan mikro. Berikan contohnya dalam ayat Al-Quran. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Asbabun nuzul makro adalah pemahaman yang melatar belakangi turunnya ayat, mencakup pemberi wahyu atau Allah, menerima beban syariah atau manusia, dan materi atau konteks syariahnya. Asbabun nuzul mikro adalah peristiwa atau pertanyaan kasuistik yang berhubungan dengan turunnya ayat. Peristiwa atau pertanyaan tersebut dalam pandangan ulama tafsir klasik dijadikan sebagai asbabun nuzul yang selanjutnya dinamakan sebagai asbabun nuzul mikro. Contoh asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 274. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwaluhum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya,
Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk perang fisabilillah. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim dari yang Abi Abdullah bin Abi Thalib dari bapaknya yang bersumber dari kakeknya. Asbabun nuzul riwayat lainnya adalah berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib yang mempunyai 4 dirham. Ia mendermakan 1 dirham pada malam hari, 1 pada siang hari, 1 secara diam-diam, dan 1 secara terang-terangan. Diriwayatkan dari Abdul Ar-Razzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan At-Tabrani dengan sanad yang dhaif bersumber dari Ibnu Abbas. Nomor 5. Apa yang disebut dengan nasik mansuk? Polemik adanya nasik mansuk tersebut, serta berikan contohnya. Nasik adalah penghapusan hukum syarak dengan hukum syarak lainnya, sedangkan mansuk adalah objek atau hukum yang dihapus. Polemik adanya nasik mansuk menurut Yusuf Qardawi ada 3 kecenderungan dalam masalah nasik. 1. Ada yang melepaskan diri dalam mengklaim adanya nasik dalam Al-Quran dan berpendapat bahwa sekian dalam surat, sekian dalam dinasik, sementara tidak ada dalil yang kuat terhadap permasalahan itu. 2. Sebagai antitesis dari mereka, ada yang mengingkari sama sekali adanya nasik dalam Al-Quran. 3. Ada pendapat pertengahan yang mengakui adanya nasik jika dalil yang sahih dan jelas yang meyakinkan akal dan menenangkan hati. Contohnya, 1. Tafsir tahlili, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala sisi. 2. Tafsir ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan uraian singkat dan global. 3. Tafsir muqaron, yaitu mengambil sejumlah ayat Al-Quran kemudian mengemukakan penafsiran, mengungkapkan pendapat, dan membandingkan dari segi kecenderungan masing-masing dalam menafsirkan Al-Quran. 4. Tafsir mudho'i, menghimpun seluruh ayat Al-Quran tentang suatu masalah yang mengarah pada suatu pengertian dan tujuan. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.